Halo ma bro, ketemu lagi sama Bang Jiki Channel. Kali ini kita akan membahas film Prometheus. Awal cerita alien xenomorph tercipta. Oke, nggak usah basa-basi, langsung masuk ke filmnya. Sebelumnya biasa kita intro dulu. Film ini diawali dengan diperlihatkan planet bumi miliaran tahun lalu. Diceritakan di sini planet bumi masih belum mempunyai kehidupan satupun. Terlihat air dan pegunungannya yang begitu jernih dan indah, belum terjamah sedikit pun. Lalu muncullah pesawat luar angkasa yang begitu besar dan sepertinya meninggalkan satu anggotanya untuk tinggal di planet bumi. Ia berdiri di pinggir air terjun dan meminum cairan aneh berwarna hitam. Lalu yang terjadi adalah seluruh sel-sel tubuhnya hancur dan memecah belah. Lalu ia mati dan terjun ke dalam air dan hancur berkeping-keping. Lalu sisa-sisa selnya kembali menjadi sel-sel baru yang diduga kuat ini adalah awal mula terciptanya kehidupan, dan film Prometheus pun dimulai. Kemudian cerita berlari ke beberapa miliaran tahun, tepatnya di tahun 2091, di mana terlihat para ilmuwan dan arkeolog tengah mencari artefak-artefak kuno, dan Elizabeth menemukan sebuah gambar-gambar di dinding. Ia bersama kekasihnya yang bernama Charlie pun terlihat begitu takjub dengan penemuan mereka di gambar itu. Terlihat seperti orang yang sedang menunjuk planet dan mereka berkata, "Akhirnya kita menemukannya." Lalu Elizabeth berkata, "Mungkin mereka ingin kita menemukannya." Kemudian, scene beralih ke luar angkasa. Terlihat sebuah kapal penelitian yang amat besar dan canggih bernama Prometheus. Kapal ini membawa 17 awak kapal telah menempuh perjalanan 3, kali 10 miliar kilometer. Wow, kalian hitung sendiri aja, yang jelas jauh banget dari bumi. Di dalam kapal itu terdapat sebuah robot canggih bernama David. Ia bertugas mengendalikan pesawat itu selagi para awak kapal yang lain tertidur di samping sleeping chamber. Kalian belum tahu apa itu sleeping chamber? Ialah sebuah alat untuk menidurkan manusia untuk jangka waktu yang lama. Alat ini digunakan untuk menempuh perjalanan jarak jauh supaya manusia tidak kehabisan umur di perjalanan jarak jauh. Dia kalau aslinya nggak tahu ada apa enggaknya. Yang jelas ini kan film fiksi ilmiah. David dirancang khusus untuk memiliki miripan sebagai manusia dan diprogram untuk mempelajari berbagai macam hal yang baru, terkecuali bahasa-bahasa yang ada di dunia. Singkatnya, cerita perjalanan mereka akhirnya mencapai tujuan, di mana para awak kapal mulai dibangunkan setelah kurang lebih 2,5 tahun tertidur. Lalu mereka dikumpulkan untuk sebuah informasi, di mana ekspedisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sosok engineer atau sang pencipta kehidupan di bumi benar-benar ada. Dan berdasarkan artefak-artefak yang ditemukan penjuru dunia, semua lukisan itu mengarah kepada satu planet, yaitu yang akan mereka tuju. Dan setelah diteliti dari kejauhan, planet itu memiliki tekstur dan atmosfer yang hampir mirip dengan planet bumi. Kemudian diperlihatkan seorang kakek tua. Ia adalah pemilik perusahaan Weyland yang telah mendanai ekspedisi tersebut. Lalu mereka pun memasuki atmosfer planet tersebut dan akan mendarat di sana. Terlihat keadaan alam yang sangat luar biasa, gunung-gunung yang menjulang tinggi sampai-sampai membuat gunung ekspres seperti bukit kecil saja. Lalu mereka melihat sebuah lintasan panjang dan mereka yakin itu tidak dibuat secara alami, atau dengan kata lain jalan panjang itu sengaja dibuat untuk pesawat. Pikir mereka semakin yakin bahwa planet ini ada kehidupan lain. Lalu mereka pun mendarat dengan mulus. Para ekspeditor pun termasuk Dr. Elizabeth dan juga Charlie bersiap untuk mengeksplorasi sebuah bangunan yang mirip dengan kubah. Dan karena di luar kadar karbon lebih banyak dibandingkan oksigen, jadi mereka harus menggunakan baju khusus. Karena apa? Karena tanpa itu sama aja kita bernapas di knalpot bajai. Mereka pun berangkat dan Charlie mengucap ini adalah langkah kecil untuk umat manusia. Meski kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana, mereka pun melanjutkan menggunakan rover dan bis yang mirip dengan Kamen Rider.
Sampainya di sana, mereka melihat bahwa ruangan itu berongga dan memiliki banyak lorong yang akan membuat tersesat. Maka salah satu ilmuwan lain mengeluarkan sebuah alat untuk mengetahui setiap lorong yang akan mereka lewati. Canggih sekali. Kemudian mereka sampai di sebuah lorong yang basah seperti air yang menetes dari langit. Lalu kadar oksigen di sana anehnya menunjang kehidupan. Jadi si Charlie pun memberanikan diri untuk membuka helmnya dan ternyata benar di sana mereka bisa bernapas seperti biasa. Keyakinan mereka bertambah bahwa saja di sini ada kehidupan. Setelah beberapa waktu mereka menelusuri lorong-lorong di sana, masih belum nampak adanya kehidupan lain. Sehingga David, robot canggih yang mirip manusia itu, menemukan sebuah tulisan yang aneh yang terukir di dinding dengan cairan hijau yang aneh. Karena David dirancang untuk hal itu, dia pun tiba-tiba mengetahui cara mengaktifkan tulisan itu menggunakan cairan yang tadi, dan muncullah sebuah program canggih yang menampakkan para penghuni tempat ini terlihat mereka seperti berlari dari kejaran sesuatu. Elizabeth dan kawan-kawan pun mengikuti kemana berakhirnya program tersebut, dan mereka dituntun kepada sebuah pintu yang besar, dan di sana terdapat mayat raksasa bentuknya seperti manusia namun terlihat aneh. Kemudian salah satu temannya pun memilih untuk kembali ke pesawat karena ia merasa ngeri dengan apa yang mereka temukan. Ia pun mengajak satu rekannya untuk pulang meskipun sudah dilarang untuk berpisah. Mereka pun tetap pergi. Kemudian Elizabeth menyuruh rekan yang lain untuk mengecek kadar karbon yang ada di dalam tubuh mayat tersebut guna mengetahui berapa lama ia sudah mati, dan terlihat makhluk ini sudah mati sekitar 2000 tahun yang lalu. Berarti kejadian hologram tadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi, si David mampu membuka pintu tersebut dan terlihat potongan kepala makhluk tersebut. Lalu anehnya di dalam ruangan itu mempunyai keadaan udara yang berbeda dari yang di luar, sehingga kepala tersebut tidak membusuk. Sampai Elizabeth pun bercanda kepala tersebut untuk diteliti, dan mereka yang lain terkesima dengan apa yang ada di dalam ruangan itu. Terlihat banyak sekali guci-guci aneh dan patung raksasa yang mirip dengan manusia. Lalu di tangannya pun terlihat seperti cacing yang mirip dengan cacing yang ada di bumi. Mereka yakin itu adalah nenek moyang mereka, dan jika kalian jeli di sini kalian akan menemukan ukiran di tembok mirip dengan bentuk xenomorph. Semakin menarik saja ya. Kemudian ketika mereka sedang asik memperhatikan lukisan-lukisan di tembok, mereka dikagetkan dengan perubahan temperatur dan udara di dalam sana yang menyebabkan lukisan memudar. Ternyata di luar sedang terjadi badai, dan mereka diperintahkan untuk segera pergi dari tempat itu karena badai ini bercampur dengan kerikil tajam yang akan menggoyahkan baju mereka yang gunakan. Mereka pun bergegas untuk pulang ke pesawat, dan Elizabeth pun cepat-cepat mengamankan kepala yang tadi, dan tanpa diduga David pun mengemasi salah satu guci yang ada di sana. Setelah mereka pergi, terlihat guci-guci yang ada di sana mulai mengeluarkan cairan-cairan hitam yang meluber keluar dan dimakan cacing-cacing yang ada di sana. Ketika mereka sudah sampai di luar, mereka bergegas pergi. Terlihat badai itu mengerikan yang di dalamnya banyak sekali kerikil-kerikil tajam. Lalu ketika saat sebelum masuk, kepala bawaan dari tempat tadi terjatuh. Lalu Elizabeth memaksakan untuk mengambilnya. Lalu yang terhempas badai yang mengerikan itu beruntung yang masih tersangkut di kaki kapal dan berhasil diselamatkan oleh David. Di sisi lain, kalian masih ingat dengan dua orang yang memutuskan untuk pulang duluan. Nyatanya mereka malah tertinggal di kubah tersebut dan terjebak, tidak bisa pulang karena ada badai dan tak ada cara untuk menjemput mereka. Kembali ke dalam pesawat, Dr. Elizabeth dan yang lainnya pun meneliti kepala yang mereka temukan. Ternyata bentuk sebenarnya bukan seperti itu, dan cangkang luarnya ternyata adalah helm luar angkasa, dan kepala sebenarnya ada di dalam. Lantas mereka membukanya, dan ternyata terlihat kepala botak berjamur yang mirip sekali dengan manusia atau Squidward versi ganteng. Di serial kartun SpongeBob ini adalah makhluk yang sama di awal-awal scene yang mati tadi di air terjun. Lalu mereka menggunakan alat canggih untuk meningkatkan hormon atau apalah, yang jelas itu membuat perubahan pada struktur kulit kepala itu. Namun lama-lama matanya terbuka dan seperti akan meledak. Mereka pun langsung mengarantina kepala itu, dan benar saja kepala itu pecah. Lalu mengambil sampel DNA untuk diteliti apakah cocok dengan DNA manusia.
Ternyata makhluk itu dan DNA manusia sangatlah cocok, dan itu mengagetkan mereka. Ternyata benar, makhluk inilah yang mulai membentuk kehidupan manusia di planet bumi. Versi sayur fiction, jangan baper, oke? Cuman film. Dan ini sisi lainnya, selagi Dokter Elizabeth meneliti makhluk itu, David pun membongkar isi uci tersebut, dan terlihat seperti botol kaca dengan cairan berlendir di dalam botol itu. Terdapat cairan hitam yang terdapat banyak sekali mikroorganisme. Lalu David berkata, hal besar selalu berawal dari hal kecil, dan ini pelajaran buat kalian, jangan buang-buang sesuatu proses. Kali aja itu cairan cikal bakal presiden atau orang penting lainnya. Lalu karena David dirancang untuk terus belajar, maka naluri menuntutnya untuk mencoba mengembangkan cairan itu dengan cara memasukkan cairan itu ke dalam minuman yang akan diberikan kepada Charlie. Namun sebelumnya mereka berbincang-bincang atau penciptaan, kenapa Tuhan menciptakan manusia dan kenapa manusia menciptakan robot. Menjawab karena sambil mabuk, ya mungkin karena mereka bisa menciptakan, itu jawab Charlie. Lalu setetes cairan yang sudah dicampur minuman pun diminum oleh Charlie. Singkat cerita, mereka pun beristirahat. Charlie yang lagi sange pun menghampiri Elizabeth dan sedikit berbincang-bincang. Elizabeth menceritakan bahwa makhluk itu mempunyai DNA yang sama seperti manusia. Lalu mereka terbawa suasana. Oh iya, di sini kita tahu bahwa saja Ellie tidak bisa mempunyai anak. Ya istilahnya mandul gitulah. Dan untuk menghapus kesedihan Ellie, Charlie pun mantap-mantapan dengan Elizabeth. Kembali kedua orang yang masih tertinggal di kubah. Mereka berdua kalang kabut dan berusaha untuk tenang menunggu. Pada akhirnya mereka kembali kepada ruangan Gucci yang tadi. Mereka pun berdiam di sana. Namun terlihat dari dalam cairan hitam, terlihat ada yang bergerak, dan itu seperti ular. Dan setelah gua telaah, di sini gitu bukan ular, melainkan cacing yang tadi meminum cairan hitam dan bermutasi seperti itu. Dan bodohnya salah satu dari mereka malah bermain-main dengan makhluk tersebut, dan itu menjadi malapetaka bagi mereka. Makhluk itu melilit tangan temannya sampai patah, dan ketika temannya memotong tubuh, mengeluarkan cairan asam. Lalu makhluk itu mengeluarkan cairan asam yang melelehkan helmnya. Pagi hari ketika Charlie bangun dari bobo enaknya, ia pun melihat ada sesuatu yang aneh di matanya. Terlihat seperti cacing yang berada di matanya. Wow, mengerikan sekali. Singkat cerita, ekspedisi pun kembali dilakukan, dan terlihat Charlie seperti tidak sehat, namun memaksakannya. Lalu sampainya di sana, mereka melihat mayat teman-temannya meninggal. Mengenaskan, sama cacing pun keluar dari mulutnya. Dan Charlie pun semakin parah, ia lantas dilarikan ke pesawat. Namun Victor selaku anak perusahaan Wayland tidak membolehkan Charlie masuk karena sudah dianggap terinfeksi. Dikhawatirkan akan terinfeksi seluruh awak kapal. Dengan kondisi yang semakin parah, Charlie pun pasrah dan mengucapkan kata terakhir kepada Ellie, dan ia pun dibakar hidup-hidup. Elizabeth yang shock pun kemudian pingsan dan membangunkan Elizabeth bertanya kepada Ellie, apakah akhir-akhir ini kau pernah berhubungan intim dengan Charlie? Lalu Ellie mengiyakannya, dan ternyata David berkata, kau telah hamil. Elizabeth kaget karena dia sendiri mandul, mana mungkin bisa hamil. David berkata umur kandungannya usianya sudah 3 bulan. Ia semakin heran karena ia mantap-mantapan baru saja tadi malam. Elizabeth pun panik dan meminta David untuk mengeluarkan benda itu dari tubuhnya. Namun David menolaknya. Entah apa tujuan yang jelas, David sepertinya ingin mengetahui makhluk apa yang keluar dari tubuh Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, Ellie pun berontak dan lari dari laboratorium. Ia pun berlari menuju medical chamber, di mana alat itu mampu memberikan tindakan medis secara instan. Ia pun masuk ke dalam chamber itu dan melakukan pembedahan. Running diagnostics. Get out! Come on! Ia pun panik dan membunuh makhluk tersebut. Dengan kesakitannya, ia pun terus berjuang untuk survive. Bajingan si David, manusia dibikin alat percobaan. Singkat cerita, Ellie pun menemukan kenyataan lainnya. Kali ini, ingatkan si kakek yang berada di hologram dulu?
yang dikabarkan telah mati ternyata ia masih hidup. Dan tujuan ekspedisi ini adalah untuk menemukan The Engineer yang masih hidup dan berkomunikasi dengannya dan meminta untuk dirinya kembali dimudahkan kembali, karena si kakek Whelan yang hanya mempunyai waktu beberapa hari saja sebelum ia mati. Istilahnya si kakek nggak mau mati dan pengen si Engineer membuatnya panjang umur. Ellie mengetahui keadaan itu semakin tidak percaya dengan tujuan sebenarnya. Ia pun menyarankan untuk kita semua pulang karena di sini hanya mara bahaya. Namun saran itu ditolak mentah-mentah. Lalu para peneliti bersama si kakek Whelan pun pergi ke kubah itu lagi. Di sana mereka menemukan kembali guci-guci yang aneh tadi, namun dengan jumlah yang begitu banyak. Dan nyatanya ternyata kubah itu adalah pesawat, bukan sebuah tempat tinggal. Dan diduga tempat ini adalah transit sementara dikarenakan ada sebuah bahaya yang diperlihatkan di sebuah hologram tadi. David pun jalan ke ruangan kendali dan mereka menemukan sleeping chamber mirip para engineer. Dan engineer kembali bangun berusaha berkomunikasi dengan makhluk itu, dan yang terjadi adalah kepala David malah dicopot dan dipukul ke arah Whelan yang ingin hidup abadi pun mati di tempat itu, dan seluruh kru dibantai makhluk tersebut. Tersisa Dr. Elizabeth yang berlari dari makhluk itu tersebut. Namun terlihat makhluk itu kembali menghidupkan pesawat akan lepas landas, dan Dr. Elizabeth pun menyadari tujuan The Engineer, yaitu sebenarnya tujuan dari itu adalah untuk menghancurkan kehidupan di bumi yang telah mereka ciptakan miliar tahun lalu. Dan inilah sebabnya di kapal itu memiliki banyak guci yang berisi cairan hitam organik, dan jika cairan itu sampai ditebar di bumi, seluruh kehidupan manusia akan musnah dan bermutasi sebagai monster-monster mengerikan. Dr. Ellie pun menghubungi sang kapten dan menjelaskan semuanya. Kemudian dengan pertaruhan nyawa yang dipimpin oleh sang kapten, ia pun mengerahkan seluruh bahan bakar untuk menabrakkan pesawat itu ke pesawat alien. Dan untung saja berhasil sesaat sebelum pesawat alien itu lepas landas. Sungguh pengorbanan yang tinggi. Tersisa Vic yang kabur menggunakan kapsul penyelamat bersama Elizabeth. Namun hidup Vic tidak lama. Ia mati tertimpa pesawat alien yang segede gaban dan mati. Tersisa Elizabeth sendiri. Ia pun masuk ke pesawat penyelamat. Ia pun memulihkan oksigennya. Terdengar suara gaduh dari dalam medical chamber. Ternyata si gurita anak Elizabeth itu pun masih hidup, malah tumbuh menjadi besar dan mengerikan. Kemudian terdengar pintu didobrak. Ternyata si engineer mengincar Elizabeth. Ellie yang dicekik yang akan dibunuh pun Ellie membuka pintu medical chamber, dan si engineer pun mati oleh gurita itu. Ellie yang sudah pasrah di luar, lalu terdengar sebuah suara. Itu adalah David yang masih hidup dan meminta tolong. Ellie pun bilang, "Kenapa aku harus menolongmu?" Itu karena David bisa mengoperasikan pesawat alien dan bisa pergi dari tempat ini. Dan katanya planet ini terdapat banyak pesawat yang seperti itu. Lalu Ellie pun datang kepada David. Ia pun berbicara kepada David, "Aku tidak ingin pulang ke planet bumi. Aku ingin pergi tempat di mana engineer itu berasal." Karena Elizabeth terlanjur basah dan mengetahui kenapa engineer itu menciptakan manusia dan malah berubah pikiran, malah kembali memusnahkan manusia, David pun menyetujuinya. Dan David bersama Dr. Ellie pun pergi ke tempat di mana engineer itu berasal dan mengirim transmisi di mana tidak ada yang boleh mendarat di planet ini karena di sini hanya akan ada kematian. Dr. Elizabeth pun melapor dan statusnya selamat dari satu-satunya yang selamat dari pesawat Prometheus, dan aku masih mencari dan film ini berakhir. Tunggu bro, masih ada scene yang sangat penting di akhir film. Terlihat dari perut engineer muncul makhluk yang tidak asing, yaitu adalah Xenomorph, sang alien yang mengerikan di franchise Alien. Ini masih ada lanjutannya bro, di film Alien Covenant. Kalau yang nonton konten ini rame, gue akan bikin lanjutannya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment guys. Thank you. Hold me close till I get up.
Time is barely on our side.